mendengar apa yang kami serukan pada saat ini ya Tuhan, bahwa pertolongan-Mu begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kondisi tidak pernah menentu, tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Ketika peribadahan kami oleh karena peraturan pemerintah harus diadakan secara online streaming, kami percaya ya Tuhan, tidak mengurangi hasrat kami untuk memuji menyembah Engkau, bersyukur atas semua pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Kami bersyukur, kami percaya bahwa kehadiran kami dalam peribadahan kudus pada saat ini, Tuhan menerima kehadiran kami. Terima kasih ya Bapa, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita hanya datang daripada Dia, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Oleh karena itu turunlah atas kita semua kasih dan rahmat sejahtera dari Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang memimpin peribadahan ini dari awal sampai pada akhirnya. Demi nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Kami mau memuji Tuhan bersama-sama.
pujian pada pagi hari ini. Sama-sama kita berkata dengan iman kami. Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini karena kemurahan Tuhan nyata atas hidup kami. Amin.
Puji nama Tuhan. Setelah kita memuji nama Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengar sabda firman. Saya mengajak jemaat semuanya untuk berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu pada pagi yang indah ini, karena kami Engkau izinkan untuk memasuki peribadahan kudus dengan penuh suasana sukacita, dengan puji-pujian yang membawa hadirat Tuhan, yang membuat kami merasa dekat dengan Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengar firman. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya kami tahu hati Tuhan untuk gereja-Mu yang tercinta, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Purian Jesmoro, yang pada hari-hari ini Engkau berikan usia ke-21 tahun sejak pendewasaan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Oleh karena itu kami rindu dalam momentum ulang tahun gereja ini, Tuhan berbicara khusus bagi kami lewat firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, kita melalui peribadahan streaming, kita percaya bahwa Tuhan mencintai gereja ini. Oleh karena itu kita akan membuka kitab kita di dalam surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Sekali lagi saya mengajak kita semua membuka kitab Efesus, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai istri atau hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini berkaitan dengan keluarga Kristen. Ya, temanya bagaimana firman Tuhan itu menjadi dasar kehidupan keluarga Kristen supaya bisa mewakili, ya, supaya bisa melaksanakan rencana Tuhan. Ya, supaya keluarga gereja Isa Al-Masih yang khususnya dalam momentum hari ulang tahun, ya, gereja Isa Al-Masih Purian Jesmoro ini berulang tahun yang ke-21 tahun sejak didewasakan pada 3 Juli tahun 2000 yang lalu. Ya, oleh karena itu saya sebagai gembala jemaat tidak lupa mengucapkan kepada seluruh jemaat, seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Purian Jesmoro, selamat berulang tahun yang ke-21 tahun. Doa saya Tuhan memberkati. Ya, kita semua mari kita bersatu bahu-membahu untuk hidup, untuk melayani Tuhan sesuai dengan rancangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, oleh karena itu kita percaya bahwa pesan firman Tuhan pada saat ini supaya kalau keluarga Kristen yang ada dalam gereja itu kuat, mampu bertumbuh dengan baik, suami dan istri saling mengisi satu dengan yang lain, bisa bekerja sama kompak, maka kalau keluarga kuat, ya, keluarga bertumbuh, keluarga satu bertumbuh, keluarga yang lain bertumbuh, keluarga lain berikutnya bertumbuh, maka gereja itu akan semakin kuat. Ya, maka tidak ayal ada orang yang berkata kalau keluarga itu bertumbuh kuat,
maka gereja Tuhan juga akan bertumbuh kuat. Amin. Nah, pada saat ini kita akan belajar ya, bagaimana firman Tuhan mengajar ya supaya gereja itu bertumbuh baik, tapi harus dibangun melalui keluarga-keluarga anggotanya yang bertumbuh baik. Nah, Rasul Paulus ini dipakai Tuhan untuk memberi nasihat kepada keluarga-keluarga Kristen yang ada di kota Efesus. Supaya apa? Bahwa keluarga-keluarga yang ada di jemaat Efesus ini, suami dan istri berfungsi dengan baik. Ya, suami diajar untuk apa? Ya, firman Tuhan diawali di ayat 22, firman Tuhan ditujukan kepada istri. Hai istri, engkau harus tunduk kepada suamimu. Dan engkau pun juga harus menghormati suamimu. Bahkan standarnya harus tunduk dan menghormati suami, sama seperti istri itu tunduk dan menghormati Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini kan sungguh yang dahsyat. Karena apa? Rasul Paulus dalam hikmat Tuhan, dia tahu kalau keluarga-keluarga Kristen itu bertumbuh dengan baik dan jemaat tempat mereka hidup bertumbuh dengan baik, maka nama Tuhan dipermuliakan, nama Kristus dipermuliakan. Maka standarnya tunduk, mengasihi dan menghormati suami itu sama derajat dengan tunduk dan menghormati Tuhan Yesus. Tentunya tunduk dan menghormati suaminya, suami yang taat firman, ya, suami yang mengajarkan, yang membimbing istri, membimbing keluarganya untuk takut akan Tuhan. Nah, itu suami yang harus dihormati, suami yang harus ditunduki dan dipercayai apa yang menjadi kebijakannya. Nah, Rasul Paulus ini pasti di dalam pemikirannya, di dalam terang firman Tuhan, ini boleh melihat. Ya, dia bisa menuliskan, maka dia melihat di lapangan. Jemaat yang kuat diawali dengan keluarga yang kuat. Nah, dia bisa melihat bagaimana contoh keluarga-keluarga suami dan istri yang rohani, yang bisa dijadikan panutan, yang bisa dijadikan suri toladan. Nah, tentunya ada nama-nama pasangan, misalnya ya pasangan Priscilla dan Aquila. Ini benar-benar terbukti. Ya, perjanjian baru itu menuliskan paling tidak ada 5 kali nama Priscilla dan Aquila disebut. Dan tentunya dengan konteks peristiwa-peristiwa yang baik. Saya boleh katakan di sini, manakala Rasul Paulus mau melayani, mereka mengajak keluarga suami istri Priscilla dan Aquila untuk menyertai pelayanan Rasul Paulus. Karena apa? Karena keluarga Priscilla dan Aquila, istri dan suami ini benar-benar bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik, yang bisa dijadikan suri toladan bagi keluarga Kristen di jemaat pada masa itu. Ya, Priscilla dan Aquila menjadi pembimbing, menjadi mentor oleh seorang penginjil terkenal bernama Apolos. Ya, Apolos begitu hebat. Apolos bisa berkata-kata, menyampaikan berita sukacita Injil dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah. Tetapi Priscilla dan Aquila melihat Apolos masih harus diberi bekal rohani yang baik. Maka Apolos diberikan nasihat-nasihat rohani. Dan Apolos menurut. Sehingga Apolos harus tampil menjadi penginjil, menjadi hamba Tuhan yang lebih hebat lagi, lebih hebat lagi. Ya, ketika ada jemaat yang lemah, Priscilla dan Aquila mendampingi. Nah, ini contoh suami dan istri yang baik. Kalau semua keluarga di jemaat Kristen pada masa itu seperti Priscilla dan Aquila, maka jemaat Kristen pada masa itu tumbuh menjadi jemaat yang baik. Amin. Dan kita tahu melalui kesaksian Alkitab, melalui kitab-kitab di dalam perjanjian baru, ya, kita melihat bahwa jemaat bertumbuh karena ada keluarga, ada suami istri yang memenuhi rencana Tuhan. Ya, gereja berkembang, gereja bisa memenuhi amanat agung Tuhan. Ya, Tuhan berkata ketika dia mau naik ke surga, Tuhan berkata kepada murid, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, aku menyertai engkau sampai ke ujung bumi. Aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman.
Dan kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 di situ dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku, ya, baik di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dahsyat kan? Bagaimana gereja itu dibentuk, kemudian diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, membawa berita keselamatan Kristus kepada orang lain sampai ke ujung bumi, menguasai bumi ini dengan Injil Tuhan, membawa pesan firman Tuhan, menjadikan hukum kerajaan Tuhan, kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Ini tugas yang Tuhan bebankan kepada gereja Tuhan. Gereja Tuhan kuat, bisa menyampaikan berita kesaksian, menjadikan semua bangsa murid Tuhan kalau anggota keluarganya, suami dan istri dalam setiap keluarga jemaat itu benar-benar mentaati firman Tuhan. Si istri tunduk dan menghormati suaminya. Suami yang bagaimana? Suami yang taat akan Tuhan. Suami yang melaksanakan perintah firman Tuhan. Karena istri tunduk, istri menghormati suami sama seperti kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah terbukti mengasihi jemaatnya. Tuhan Yesus berani berkorban. Jadi istri harus dikasihi suami. Suami harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Istri harus dikorbani, ya. Suami harus tidak egois. Suami harus memperhatikan kebutuhan istri. Ya, walaupun istri itu tidak semuanya kebutuhannya dicukupi. Nah, di dalam kitab Efesus ini firman Tuhan tentu hal-hal yang baik. Rasul Paulus sudah saya katakan tadi melihat teladan dari suami istri Priscilla dan Aquila. Nah, lalu di dalam gambaran surat-surat yang lain Rasul Paulus sudah berkata bahwa kalau perempuan itu, istri itu tidak melayani dengan baik, tidak menghormati suaminya, itu menjadi penyebab dosa. Dia bisa melihat bagaimana kesaksian dari Adam dan Hawa. Di dalam kitab Kejadian pasal 1, kitab Kejadian pasal 2, kitab Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, mereka sebenarnya diberikan perintah Tuhan untuk mendapatkan berkat rumah tangga yang luar biasa. Mengapa? Karena di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 di situ firman Tuhan jelas berkata, Tuhan memberkati mereka dan Tuhan memberi perintah kepada Adam dan Hawa supaya mereka beranak cucu, mereka bisa menguasai bumi, mereka bisa menguasai hewan-hewan yang ada di udara, mereka bisa menguasai hewan-hewan yang ada di darat, mereka bisa menaklukkan hewan-hewan yang ada di dalam air, sampai mereka bisa menguasai seluruh bumi. Ini berkat rumah tangga yang dahsyat. Ya, ketika saya mengkonseling orang yang akan menikah, maka saya selalu tekankan kepada laki-laki dan perempuan yang akan menikah nanti, supaya mereka tahu berkat-berkat apa yang Tuhan sediakan kepada orang yang akan menikah. Ya, berkatnya dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan itu menyediakan berkat pada suami istri keluarga yang dia berkati, berkat yang melimpah, mempunyai kekuasaan mengatasi semua makhluk yang ada di bumi, yang makhluk terbang di udara, makhluk yang merayap di bumi, makhluk yang berenang dalam air. Nah, itu sungguh berkat. Nah, sebelum Adam dan Hawa bisa melaksanakan tugas itu, Tuhan memberikan kepada mereka pelayanan merawat taman di Eden. Sekup yang kecil diserahkan kepada Adam dan Hawa untuk mereka rawat. Setelah itu mereka berhasil, mereka akan meluas ke seluruh bumi dan melaksanakan perintah Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan. Tetapi kita melihat karena mereka tidak taat firman Tuhan, ya, hubungan suami istri yang tidak harmonis, komunikasi yang tidak lancar, membuat tugas yang mereka emban itu gagal. Tuhan sudah berkata, semua buah pohon di dalam taman ini boleh kamu makan, hanya satu pohon yang di tengah, yang bernama pohon pengetahuan yang baik, pohon pengetahuan yang jahat, jangan kamu jamah, jangan kamu petik, bahkan jangan kamu makan. Tapi mereka gagal. Karena apa? Karena tidak ada kerjasama baik antara suami istri.
ketika digoda oleh iblis melalui ular, Hawa dibiarkan sendiri oleh Adam. Padahal kita menyatakan bahwa Adam ada di sekitar hidup Hawa. Tapi ketika ada dialog, ketika ada komunikasi antara Hawa dan si ular iblis ini, Adam diam saja. Demikian juga ketika Hawa tahu bahwa firman-Nya itu tidak betul. Hawa memang tidak menerima sabda firman langsung dari Tuhan. Tuhan memberikan firman larangan itu kepada Adam. Kemudian Adam menyampaikan firman larangan itu kepada Hawa istrinya. Jadi Hawa tahu, ya. Jadi ketika iblis berkata, bukankah semua pohon ini tidak boleh kamu makan? Ini ayat firman Tuhan yang menyesatkan, yang berasal dari iblis. Dan Hawa berkata, tidak, pohon-pohon itu kami makan, walaupun ada pengurangan. Satu kata itu hilang. Ya, Adam menerima firman Tuhan dari Tuhan, semua buah pohon, dan Hawa berkata pohon-pohon. Ya, semua pohon dengan pohon yang ada taman ini berbeda. Itu artinya dia tidak menerima firman itu secara betul. Harusnya ketika ada serangan firman dibelokkan, dia harus menghormati, dia harus tunduk kepada suaminya, dia harus jawel suaminya, dia harus tanya suaminya, betul enggak ini firmannya? Kan ini firmannya salah. Nah, demikian harusnya dia bertanya pada otoritas yang tinggi, jangan dieksekusi sendiri. Dan akhirnya mengalami dosa yang buat mereka fatal. Nah, demikian juga dengan Adam. Adam itu harus mengasihi istrinya. Adam itu harus menjadikan istrinya seperti tubuhnya sendiri. Dia harus berkorban untuk istrinya. Tapi dia tidak harus memenuhi semua permintaan istrinya. Ketika Hawa sudah terbujuk oleh iblis, dia berani memetik buah yang dilarang, kemudian memakannya, kemudian dia berikan kepada suaminya Adam, dan buah itu diterima oleh Adam. Seharusnya walaupun Adam mengasihi Hawa, dia tidak harus menuruti, karena ini salah. Harusnya berkata, ini salah, ini kamu melanggar firman Tuhan, tidak boleh menjamah, tidak boleh mengambil, tidak boleh memakan. Tapi itu yang terjadi, sehingga akhirnya mereka kehilangan fasilitas, mereka terusir, mereka kehilangan persekutuan yang hangat dengan Tuhan. Mereka harus mencari pekerjaan, ya, mereka harus hidup dengan tanah yang terkutuk. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Rasul Paulus ini dipakai Tuhan untuk membawa pesan kepada gereja Tuhan, kepada keluarga-keluarga, supaya keluarga itu menjadi keluarga yang bisa memenuhi kehendak Tuhan, menguasai bumi. Dan kalau bersama dengan jemaat Tuhan, maka gereja itu bisa menguasai, membawa berita keselamatan pada dunia, dan banyak orang yang bertobat melalui kesaksian keluarga-keluarga yang baik. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita jemaat Gereja Isa Al-Masih Puri Anjas-Moro yang berulang tahun 21 tahun, di usia ini, usia kedewasaan 21 tahun, saya mengajak sebagai gembala jemaat, mari keluarga-keluarga yang ada di Gereja Isa Al-Masih Puri, suami dan istri taat melakukan perintah firman Tuhan seperti di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 30. Supaya keluarga kita diberkati, suami mengasihi istrinya, berkorban untuk istrinya, istri tunduk, taat dan menghormati suaminya, maka keluarga itu akan kompak. Berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Kalau keluarga-keluarga yang satu dengan lain kompak, maka gereja Tuhan kompak, gereja Tuhan bertumbuh, berakar, bertumbuh, sehingga usia 21 membuat kita dipercaya Tuhan melaksanakan banyak program pelayanan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kiranya firman Tuhan sederhana pada saat ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu pada saat ini, di momentum hari ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Jemaat Puri Anjas-Moro yang ke-21 tahun pada tanggal 3 Juli yang lalu. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati gereja ini, Engkau memberikan kekuatan ekstra supaya gerejamu bisa memenuhi rencana Tuhan, membawa jiwa-jiwa yang baru. Oleh karena itu, supaya gereja bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif, harus dibangun melalui keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang rohani, keluarga yang taat firman Tuhan, istri tunduk
hormat kepada suami sama seperti tunduk dan hormat kepada Tuhan Yesus Gembala yang agung. Demikian juga suami harus mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri. Suami harus berani berkorban untuk bisa memberikan yang terbaik untuk istrinya. Kalau keluarga-keluarga itu mentaati firman Tuhan, keluarga itu tumbuh rohani kuat dan akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat luar biasa. Dan juga gereja semakin kuat untuk melaksanakan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati gereja Isa Al-Masih Jemaat Purihan Jesmoro yang ke-21 tahun, dewasa, berakar, terus berbuah terus dan terus berakar dalam Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Setelah kami mendengar, merenungkan sabda firman-Mu, kami sebentar lagi akan memberikan persembahan yang terbaik. Kami percaya Engkau akan menjagai seluruh kehidupan kami di era pandemi COVID-19, di mana banyak persoalan, termasuk persoalan ekonomi. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan menjagai ekonomi kami, sehingga ketika kami memberikan persembahan di tengah-tengah mungkin banyak persoalan ekonomi, kami memberikan hidup kami dan keuangan kami. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menerima persembahan kami, dan Tuhan menyejahterakan kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada saat ini kami mendoakan saudara kami yang berulang tahun. Ada saudara Wawa dan juga saudara Thomas yang hari-hari ini ya Tuhan Engkau menambahkan umur kepada mereka. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah, yang dahsyat. Apa yang telah Tuhan rancang untuk anak-anak muda ini, Tuhan akan membimbing mereka melalui gereja ini, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui majelis, melalui senior-senior rohani yang ada di gereja Isa Al-Masih Purihan Jesmoro. Tuhan membimbing melalui kami, sehingga anak-anak muda ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan juga kami berdoa khusus untuk gereja Isa Al-Masih Jemaat Purihan Jesmoro yang pada tanggal 3 Juli berulang tahun pendewasaan yang ke-21 tahun. Kami percaya Tuhan Engkau mempunyai rencana yang indah untuk gerejamu yang ada di Gia Isa Al-Masih Purihan Jesmoro ini. Banyak hal yang ingin Tuhan kerjakan. Oleh karena itu berikan kepada kami mata seperti mata Tuhan untuk bisa melihat apa yang Kau lihat, dan berikan kami telinga sehingga kami bisa mendengar seperti telinga Engkau ya Tuhan. Dan kami mempunyai kaki, mempunyai tangan seperti yang Engkau ingin kami lakukan, supaya nama-Mu dipermuliakan melalui gereja ini. Kau berikan kekompakan, kekuatan. Engkau memberikan kesatuan hati dalam setiap keluarga-keluarga yang ada di gereja ini ya Tuhan. Kami percaya di usia dewasa yang 21 tahun ini, kami siap untuk menjadi gereja yang dewasa. Kami siap untuk bisa melihat, kami siap untuk bisa mengerti apa yang Tuhan rancangkan untuk kami kerjakan di gereja ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin sedang lemah badan oleh karena sakit penyakit apapun. Kami percaya Engkau menjamah bilur-bilur Tuhan, akan menjamah biarlah setitik darah Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu itu akan menyembuhkan, memulihkan tubuh-tubuh jasmani yang lemah. Engkau bangkitkan semangat, Engkau tumbuhkan mental spiritual yang semakin kuat untuk setiap anggota jemaat, keluarga besar gereja Isa Al-Masih Purihan Jesmoro. Dan juga berdoa untuk yang sedang mencari sekolah, Tuhan akan berikan tempat studi yang baik sesuai rancangan Tuhan, sehingga masa depan mereka, saudara-saudara kami, anak-anak kami ini akan dimulai terus dari sekarang di tempat mereka yang baru. Dan juga berdoa sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga sediakan pekerjaan yang terbaik, yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan para pelayan yang sudah melayani Tuhan di era pandemik, di era streaming online ini. Tuhan juga menyediakan berkat-berkat kekuatan, damai sejahtera, kesehatan yang prima. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau memuji, menyembah, mempermuliakan Tuhan, engkau membuka hatimu menerima sabda firman, dan engkau mengulurkan tanganmu memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
Oleh karena itu sekarang pulanglah. Kiranya Tuhan membekali engkau dengan kasih sayang, anugerah keselamatan yang kekal dalam Kristus Yesus, serta persekutuan hangat Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai Maranatha Kristus datang di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.